kandungan-kandungan yang memang itu kalau kebanyakan dan nggak kita jaga, itu bisa, mohon maaf ya, itu bisa memperberat kinerja ginjal kita, dan nanti kalau dibiarin lagi dan tidak kita perbaiki, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Yang pertama yaitu apa namanya, tinggi garam, ya, yang asin-asin. Itu sebenarnya bukan jelek sih, tapi kita harus batasi, kita harus kontrol. Kalau enggak, nanti kerja ginjal berat memicu hipertensi. Dari hipertensi itu bisa larinya kemana-mana, teman-teman. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua, teman-teman semuanya, yaitu dari yang namanya tinggi gula. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, tidak salah kalau tubuh kita tetap asupan gula kan tetap butuh ya, tapi harus dikontrol. Dengan cara apa? Misalnya olahraga misalnya. Ini udah minumannya manis-manis terus, rasa-rasa terus, tapi nggak pernah olahraga, hobinya rebahan. Gimana nanti kena, teman-teman? Yang ketiga, dari pola makan yang lain apa? Misalnya sodium ya, tinggi-tinggi, makanan yang sifatnya itu olahan, daging olahan, terus yang makanan kalengan, itu harus dikontrol juga. Makanan instan itu juga dikontrol juga, micin-micin, bumbu penyedap yang instan-instan, itu bukannya, sekali lagi, bukannya nggak boleh, tapi dikontrol. Nah, banyak orang itu nggak dikontrol, termasuk saya juga. Saya tuh nggak ngontrol karena nggak tahu mau gimana, teman-teman. Apalagi saya dulu ngerantau, jadi bener-bener nggak fokus ke sana. Yang penting kenyang, yang penting di lidah enak, ada tenaga, aktivitas. Ternyata kebiasaan buruk itulah, pola pikir buruk itulah yang berdampak ke ginjal saya. Jadi waktu itu dari kelas 2 SMK sampai semester 4, kebiasaan buruknya itu nggak pernah hilang. Apalagi minuman rasa-rasa, begadangnya juga, teman-teman. Nah, akhirnya saya mulai gejala ngerasa itu ada penurunan fungsi ginjal. Di situ gejalanya mulai muncul, kayak misalnya urin saya tuh kayak keruh, terus berbuih, terus perut kiri saya tuh kok nyeri, terus saya juga ngerasa kok gampang capek. Untungnya belum ada pembengkakan waktu itu. Saya cek, ternyata bener ada keluhan di ginjal. Nah, untungnya saya waktu itu ketemu herbal khusus untuk ginjal yang direkomendasikan oleh teman saya. Karena kan saya nggak bisa minum obat kimia, saya ada mah kronis juga soalnya. Karena kebanyakan kopi sama soda. Nah, dari situlah saya mulai membaik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan, saya perbaiki gaya hidup semuanya, dan sampai detik ini nggak ada keluhan. Dan saya disclaimer ya, saya bukan dokter. Saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi, biar teman-teman tuh nggak kayak saya. Sehat-sehat selalu ya, teman-teman ya.